Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel baru bangun tidur ini, Ngulik Horor. Semoga sahabat Ngulik Horor senantiasa diberikan keselamatan dunia dan akhirat, dan juga senantiasa dimudahkan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti biasa, saya ingatkan bagi yang belum subscribe tentunya, silahkan klik tombol subscribe-nya, lalu sertakan komentar positif agar channel ini tumbuh menjadi lebih baik ke depannya. Pada kesempatan video kali ini, Ngulik Horor akan bercerita tentang rumah bekas tempat pesugihan monyet yang ditulis oleh Naila Nur Fajria Ramdhani, di mana nama penulis dan linknya sudah saya sertakan di dalam kolom deskripsi. Untuk menyingkat waktu, mari kita masuk ke pokok ceritanya bersama saya Edward dan juga Ngulik Horor. Tidak, jangan bunuh aku. Pak Darman berteriak histeris ketika raja dari semua monyet memberikan perintah kepada pasukannya untuk segera memberi pelajaran atas kelalaiannya. Tidak, jangan, ampun. Pak Darman terus berteriak memohon ampun saat kumpulan monyet mulai mencabik-cabik tubuhnya. Pak Darman yang kala itu masih dalam keadaan bernafas dengan tubuh yang penuh luka cakar, melirik dalam kepada Raja Siluman Monyet. Ia berharap dirinya masih mendapatkan ampun darinya dan mulai semuanya dari awal lagi. Namun, semua dirasa telah terlambat ketika seorang monyet bertubuh besar menindih tubuhnya dan mengoyak dada Pak Darman dengan sangat buas. Lalu monyet itu mengambil jantung Pak Darman dan dimakannya dengan rakus bersama kawanan monyet yang lainnya. Raja dari siluman monyet itu tersenyum sangat puas. Tawanya itu membawa tubuh Pak Darman secara misterius ke alamnya, sehingga warga saat ini masih bertanya-tanya di mana keberadaan Pak Darman. Sekarang, saat sesudah semuanya mengetahui bahwa Pak Darman terlibat pesugihan monyet dan banyak mengorbankan tumbal. Tahun 2002, ayo semuanya, sudah siap pindah ke rumahnya yang baru? Tanya Handoko kepada istri dan putri sematawayangnya yang masih berumur 5 tahun itu. Yuk, sini sayang, mama gendong sampai ke mobil, seru Bu Dewista sambil menggendong Aruna menuju mobil. Lalu keluarga itu mulai meninggalkan kontrakan mereka dan meluncur ke Tulung Agung untuk menempati rumah barunya. Ma, kita mau jalan-jalan ya? Tanya Aruna dengan lugunya. Iya sayang, kamu senang? Tanya papanya. Aruna hanya mengangguk kecil sambil menikmati pemandangan yang terlintas melalui kaca mobil. Ma, lihat ada kera, tunjuk Aruna ke sebuah jalan depan mobilnya. Sontak, papanya yang kaget segera menekan rem mobil secara mendadak dan memastikan perkataan putrinya itu. Mana sayang? Gak ada, ucap mamanya sambil melihat sekeliling jalanan. Ayo semuanya masuk mobil, kita sudah harus segera sampai sana sebelum hari menjelang malam, seru papa dari kepada mereka. Aruna lalu masuk, digandeng mamanya menuju mobil, sambil matanya terus menatap ke belakang, seolah anak ini melihat sesuatu yang tak dapat dilihat oleh orang lain. Matanya bergerak naik turun seperti menyaksikan sesuatu yang sedang berloncatan kemana-mana. Jalur yang mereka tempuh lumayan jauh dari tempat tinggal mereka dulu, sehingga mengakibatkan mereka sampai kemalaman di rumah barunya. Sayang, Aruna, bangun, kita sudah sampai, ucap mamanya sambil tangannya menepuk-nepuk pelan pipi sang anak. Kehadiran mereka disambut oleh seorang laki-laki paruh baya yang menggunakan peci di kepalanya, serta sarung yang dililitkan di tubuhnya. Ya, itulah Mang Kadir. Ia bertugas menjaga dan membersihkan rumah itu setiap hari. Namun, ia tak menginap di rumah itu
karena ia di rumah juga memiliki seorang istri dan anak yang masih bayi. Jadi setiap pagi dan sore selalu warawiri untuk sekedar memastikan bahwa keadaan rumah itu benar-benar aman sampai penghuni baru di rumah itu menempatinya. "Selamat datang Pak, Bu." "Hai, lucu sekali kamu. Siapa namanya?" ucap Mang Kadir sambil matanya terus melirik Aruna yang saat itu sedang bersembunyi di belakang tubuh mamanya. "Sayang," ditanya kok diem aja sih. "Namanya Aruna Pak," sahut Pak Handoko kepada Mang Kadir. "Pak, ini kunci rumahnya. Semuanya sudah saya bersihkan. Semoga Bapak sekeluarga betah tinggal di sini. Saya permisi, mau pamit pulang dulu. Kalau Bapak perlu sesuatu, Bapak tinggal panggil saya saja. Rumah saya berada di ujung kebun itu," ucap Mang Kadir sambil menunjukkan letak rumahnya. "Loh, tidak menginap di sini aja Pak?" tanya Pak Handoko. "Tidak Pak, saya masih harus membantu istri saya mengurusi bayi. Saya permisi ya Pak," balas Mang Kadir dan berlalu menuju rumahnya meninggalkan Pak Handoko dan juga keluarganya sambil sesekali matanya melirik ke rumah yang berpagar besi itu. Kejadian demi kejadian kini mulai dialami oleh keluarga Pak Handoko. Teror dan suara-suara monyet mulai membuat mereka merasa tak nyaman di rumah itu. Terlebih pada Aruna, sang anak yang sepertinya peka akan kehadiran mereka. "Ma, ayo kita pulang dari sini, Ma. Una nggak mau tinggal di sini. Di sini banyak kera, Ma. Una takut." Aruna tiba-tiba merengek menangis sambil tangannya terus menunjuk ke atas rumah itu. "Mah, Aruna ngomong apa sih?" tanya papanya penuh heran. "Nggak tahu, Pak," sahut Bu Deswita juga kebingungan melihat tingkah aneh putrinya. "Sayang, dengerin Mama. Di sini nggak ada kera. Kera itu hanya ada di hutan," ucap Mama lembut kepada Aruna. "Beneran, Ma. Una nggak bohong. Itu juga ada orang yang berdadanya bolong. Dia memanggil-manggil Aruna, Ma. Aruna takut. Ayo pulang, Ma. Ayo." Aruna terus merengek meminta pulang sambil tangannya terus menggelandang tangan mamanya. "Aruna, sudah ya. Jangan mulai. Rumah ini itu Papa beli dari hasil keringat Papa sendiri. Susah payah. Papa banting tulang ngumpulin uang untuk membeli rumah ini. Sekarang giliran kita sudah punya rumah baru. Kamunya mengarang cerita aneh-aneh. Ayo buruan masuk. Sudah malam, Papa capek mau istirahat." Pak Handoko tiba-tiba membentak kecil kepada Aruna yang terus merengek minta pulang, membuatnya semakin mengencangkan suara tangisannya karena ketakutan dan bersembunyi di balik tubuh mamanya. "Sudah Una, di sini tidak apa-apa. Lain kali jangan buat papamu marah ya nak. Dia juga capek seharian menyetir, menempuh perjalanan jauh. Ayo masuk sayang," jelas mamanya kepada putri kecilnya, lalu menggandeng tangannya untuk masuk ke dalam. Aruna mengikuti mamanya dari belakang sambil mukanya terus ditutupi tangannya satu lengannya. "Nah, Aruna kan sudah gede, jadi sudah harus mulai berani bobo sendiri ya," seru papanya. "Enggak Pak, Aruna pengen bobo sama mama papa. Aruna takut bobo sendirian," balas Aruna. Dari raut wajahnya masih tersirat jelas bahwa ia sedang ketakutan oleh sesuatu. "Enggak apa-apa sayang, nanti mama temenin kamu sampai tidur ya di kamar kamu," sahut mamanya menenangkan Aruna. Aruna pun mengangguk pelan. Lalu kedua orang tuanya berjalan ke kamar menunjukkan letak kamar tidur putrinya itu. "Nah, ini kamar kamu sayang, bagus kan?" ucap papanya. Aruna memandangi seluruh bagian kamar, tak lupa juga memperhatikan setiap sudut ruangan yang masih terasa asing baginya. Lalu perlahan masuk ke kamar itu disusul mama dan papanya. "Bagaimana sayang, kamu suka?" tanya papanya. Aruna hanya menganggukkan kepala tanpa berkata apa-apa kepada kedua orang tuanya itu. "Ma, Aruna ngantuk," ucap Aruna. "Ya sudah, Mama temenin kamu bobo di sini ya,"
sahut mamanya sambil menggendong Aruna menuju tempat tidurnya. "Ma, kamu temenin Aruna dulu ya, sampai tidur. Aku kamar dulu istirahat. Ini buah-bahan untuk Aruna. Siapa tahu malam-malam nanti dia lapar. Soalnya kita belum belanja untuk keperluan dapur, jadi di sini masih belum ada makanan," seru papanya sambil berlalu meninggalkan mereka berdua. Saat Aruna sudah terlelap, mamanya pergi ke kamar menyusul suaminya dan meninggalkan Aruna tidur sendirian di kamar itu. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah baru yang dibeli Pak Handoko serasa sepi mencekam pada malam harinya. Uak, 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 uak. Tiba-tiba datang suara monyet dari dalam kamar Aruna dan menjatuhkan barang-barang, membuat Aruna kala itu terbangun dari tidurnya. Gadis itu mengucek-ngucek matanya dan beranjak dari tempat tidurnya untuk sekedar memastikan suara yang membuatnya terbangun itu. Aruna pun terkejut ketika mendapati segerombolan monyet tengah mengacak-ngacak kamarnya dan menjatuhkan piring buah yang sudah disiapkan oleh papanya. Sebagian monyet tersebut berebut pisang yang berjatuhan di lantai, membuat suasana kamar Aruna menjadi kapal pecah. Ditambah suara gaduh mereka yang disaut-sautan, monyet itu terus meloncat ke sana kemari, membuat Aruna menjadi merasa tak nyaman berada di kamar itu. "Dasar kera, pergi kamu, kalau tidak aku pukul, nanti pakai sapu loh," ucap gadis lugu itu kepada kawanan monyet tersebut. Papa dan mamanya yang kala itu mendengar putrinya berteriak, langsung berhamburan datang ke kamarnya dan memeriksa apa yang terjadi. "Apa sayang? Apa? Ya Allah, Aruna, kenapa kamarnya berantakan begini? Ayo, bereskan." Papanya saat itu masih berdiri depan pintu, dikagetkan oleh suasana kamar putrinya yang sengaja diacak-acak. "Bukan Una, Pak, tapi kera-kera ini yang berantakin kamar Una," ucap Aruna berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. "Aduh, kenapa dengan anak kita ini selalu yang dibicarakan kera lagi. Bosan aku mendengarnya," seru papanya yang dengan sikap kesal kepada istrinya. Sudah Pak, namanya juga anak kecil. Sana lebih baik Bapak istirahat kembali ke kamar, biar Mama yang beresin kamar Aruna sambil menemaninya tidur, kata Deswita kepada suaminya itu. Semakin hari, rumah itu seakan menjadi teror bagi keluarga Handoko. Apa yang telah terjadi pada putrinya membuat Handoko segera bertindak untuk memecahkan sebuah misteri yang belum terungkap. Hanya Mang Kadirlah yang bisa menjelaskan semua ini, gumamnya dalam hati. "Aku harus secepatnya menuntaskan masalah ini. Jikalau benar apa yang dikatakan anakku, bahwa rumah ini dihuni oleh segerombolan kera, maka harus mencari apa yang sebenarnya terjadi pada rumah ini sebelumnya. Satu-satunya seorang yang dapat memberitahukanku informasi adalah Mang Kadir. Aku harus ke rumahnya malam ini juga. Aku tidak ingin anak dan juga istriku tinggal di sini tapi tidak merasakan kenyamanan." Pak Handoko lalu mengambil jas hujan kemudian pergi keluar rumah menuju kediaman Mang Kadir. Saat itu kebetulan hujan di luar sangat deras. Gemuruh petir yang bersaut-sautan tak membuat Pak Handoko gemetar untuk melanjutkan niatnya memecahkan misteri yang mengganggu keluarganya itu. "Loh, Papa mau kemana? Lagi hujan kok mau keluar-keluar?" Tiba-tiba istrinya muncul dan menahannya untuk pergi. "Sudah, Mama tunggu di rumah saja, jaga Aruna. Papa masih ada urusan. Jangan lupa, sebelum aku pulang, tutup dan kunci seluruh pintu dan jendela, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya kepada istrinya. Lalu ia melangkah pergi keluar rumah. "Aneh, mau kemana Papa malam-malam begini? Emang tidak bisa ya kalau keluar nunggu besok?"
Bu Deswita mengomel sendiri melihat sikap aneh suaminya itu. Aruna yang kala itu sedang mengintip dari bilik pintu kamarnya tiba-tiba keluar dan memanggil mamanya. "Ma, Papa mau kemana?" tanya gadis kecil itu. "Gak tahu sayang, tidur lagi yuk," ajak mamanya kepadanya. "Aruna tidak bisa tidur, Ma. Temani Aruna nonton TV aja ya, Ma, sambil nunggu Papa pulang," pinta Aruna kepada mamanya. Mamanya pun hanya mengangguk menuruti perintah gadis kecil, lalu segera menggendong dan menundukkannya di sebuah kursi sofa panjang yang berada di ruang tamu. Pak Handoko terus mengayunkan kakinya. Jalanan yang becek tak menjadi masalah baginya. Dari pepohonan yang menjulang tinggi, semak belukar, dan juga kebun ia telusuri demi sampai pada tempat tujuannya. Lumayan jauh sekali rumah Mang Kadir ternyata. Ia berbicara sendiri di tengah perjalanannya sambil sesekali mulutnya menguap karena kantuk yang dibawanya. Tiba-tiba ada suara kera muncul dari sebuah kebun yang berada di depannya, membuat Pak Handoko kaget serta penasaran. Ia menghentikan langkahnya sejenak, lalu mengintip dari sebalik pohon yang rimbun yang berada di sekitar kebun. Rupanya ada segerombolan kera yang tengah memakan sesuatu. Krek. Dengan tak sengaja, kaki Pak Handoko menginjak dahan ranting kering yang jatuh di tempat ia berdiri. Sontak, para monyet itu berhamburan menuju suara tadi, dan salah satu monyet tak sengaja telah mencakar lengan Pak Handoko. Perih! Aduh! Pak Handoko merintih menahan sakit. Dasar kera sialan! Untung saja sudah pergi. Kalau tidak, mungkin aku sudah tembak kamu dengan senapan. Pak Handoko kemudian berjalan melangkah, melihat apakah gerangan yang dimakan oleh kera tadi. Perut Pak Handoko mual. Ia seperti mau muntah dan kepalanya mendadak menjadi pusing setelah ia tahu apa yang dimakan segerombolan monyet itu. Apa ini? Seperti daging. Tapi apa iya ada kera pemakan daging di dunia ini? Dan daging apa ini? Mustahil sekali jika ini adalah daging manusia, ucapnya sambil tangannya menutup hidungnya karena aroma busuk yang ditimbulkan dari daging itu. Masa bodoh, kenapa juga aku harus memikirkannya? Lebih baik aku lanjutkan perjalananku supaya segera sampai ke rumah Mang Kadir. Assalamualaikum. Pak Handoko mengetuk pintu rumah Mang Kadir yang terbuat dari kayu itu. Sebagian pintunya sudah rapuh karena dimakan oleh rayap. Waalaikumsalam. Terdengar suara teriakan dari dalam rumah menyambut salamnya. Loh Pak, ada apa malam-malam kesini? Bahkan sudah mau hampir subuh loh. Ayo mari masuk Pak, ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Silakan duduk Pak. Bu, tolong bikinkan minuman untuk tamu Bapak, suruh Mang Kading kepada istrinya. Lalu istrinya pun keluar sambil menggendong bayinya yang masih berumur 40 hari. Ya, beginilah Pak keadaan rumah saya. Maaf kalau saya hanya bisa menyuruh Bapak duduk di sebuah tikar yang sangat lusuh. Harusnya orang besar seperti Bapak duduknya di sofa mewah, seru Mang Kadir disertai tawa malu. Mang Kadir ini ngomong apa? Tidak apa-apa Mang, sahut Pak Handoko. Oh iya, ada apa Bapak datang kemari? Tanya Mang Kadir. Jadi begini Mang, saya ingin mempertanyakan sesuatu hal yang menurut saya itu janggal. Ini dialami oleh putri kecil kami. Sebenarnya dulu apa yang terjadi pada rumah itu sebelum kami menempatinya? Tanya Pak Handoko. Mang Kadir kemudian menghela nafas panjang. Sejenak ia terdiam, hingga lama tak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya.
Saya sudah menduga bahwa putri Bapak bisa melihat sesuatu yang tak bisa orang lain lihat, seru Mang Kadir, yang kala itu juga ucapannya membuat Pak Handoko terperangah. Maksud Mang Kadir apa? Tanya Pak Handoko, masih belum paham. Benar Pak, putri Bapak bukan gadis sembarangan. Ia bisa melihat mereka yang tak kasat mata, tutur Mang Kadir. Pak Handoko kaget mendengar ucapan Mang Kadir. Ia sendiri yang sebagai ayahnya tidak menyadari bahwa putrinya itu memiliki kelebihan. Pak, sebenarnya saya sendiri malas menceritakan hal ini karena di samping itu kisah ini sudah lama sekali tidak diperbincangkan dan sekarang Bapak kembali mengungkit kisah yang memilukan. Jelas Mang Kadir kepadanya. Maafkan saya, Mang. Namun saya juga tak mau jika istri dan juga anak saya tinggal tidak tenang di rumah itu, balas Pak Handoko. Istri Mang Kadir lalu keluar dari dapur membawakan teko yang berisi teh beserta pisang rebus. Monggo Pak disambi, maklum hanya punya ini, kata istri Mang Kadir. Tidak usah repot-repot Mbak, ini juga sudah lebih dari cukup, sahut Pak Handoko. Istri Mang Kadir lalu duduk bersebelahan dengan Mang Kadir sambil menggendong bayinya yang masih terlelap. Saya akan menceritakan besok saja Pak, ceritanya itu sangat panjang. Kalau saya ceritakan sekarang takutnya Bapak nanti malah ketiduran di tempat kumuh saya ini. Lagian sekarang juga sudah hampir subuh, seru Mang Kadir sambil bercanda. Ah, Mang Kadir bisa saja. Kalau begitu saya pamit dulu ya Mang ya, ucap Pak Handoko sambil berdiri dan melipat mantelnya. Jangan Pak, lebih baik kita subuhan dulu di musola sama-sama, biar hati dan pikiran kita juga tenang, ajak Mang Kadir kepada Pak Handoko. Baik Mang, saya setuju, ayo, seru Pak Handoko. Bu, aku ke musola dulu ya. Assalamualaikum, ucap Mang Kadir pada istrinya sambil mencium kening bayinya. Loh Pak, ini tehnya tidak diminum dulu, tanya istri Mang Kadir kepada keduanya. Nanti setelah sholat subuh saya akan minum Bu, sahut Mang Kadir sambil berlalu pergi. Lalu keduanya pergi untuk menunaikan sholat subuh di musala bersama-sama. Seusai menunaikan sholat subuh berjamaah, Pak Handoko dan Mang Kadir kemudian pulang ke rumahnya. Niat hati Pak Handoko ingin pulang ke rumah kala itu, takut istrinya dan juga anaknya sudah menunggu. Namun Mang Kadir mencegahnya. Mang, saya pamit pulang dulu ya, kala takut istri saya sudah menunggu, ucap Pak Handoko sambil memakai sandalnya dan membenahi sarung yang agak melorot. Loh, kok pulang? Katanya tadi mau bertanya soal asal-usul rumah itu, sahut Mang Kadir sedikit meledek. Bagaimana ya Pak? Takutnya nanti istri saya ngomel-ngomel kalau saya tidak pulang sekarang, balas Pak Handoko sambil garuk-garuk kepalanya. Jangan dipikirkan soal itu Pak, nanti saya bantu menjelaskan. Ayo mari, lagian teh juga pisang rebusnya kan masih utuh. Sayang mubazir Pak, canda Mang Kadir kepadanya. Keduanya lalu memutuskan untuk melanjutkan kisah tentang misteri rumah itu dan membahasnya di rumah Mang Kadir. Assalamualaikum. Bu, buka pintunya Bu, teriak Mang Kadir dari luar rumahnya. Waalaikumsalam, iya Pak, tunggu sebentar, sahut istrinya dari dalam. Sudah selesai sholatnya Pak. Loh, ada Pak Handoko juga, mari masuk Pak, ucap istrinya. Sudah Bu, Ibu sudah sholat belum? Di mana Tole? Tidur? Tanya Mang Kadir kepada istrinya. Sudah Pak, iya anak Laneng sudah tidur dari tadi, habis minum susu, balas istrinya. Monggo Pak duduk, saya mau ganti baju sebentar,
ucap Mang Kadir, kemudian melangkah menuju kamarnya untuk berganti pakaian. Tidak berselang lama, Mang Kadir kembali menemui Pak Handoko dan duduk bersebelahan dengannya. "Apa Bapak yakin ingin mengetahui semua rahasia tentang rumah itu?" tanya Mang Kadir meyakinkan. "Iya Mang, saya juga ingin tinggal nyaman di rumah itu tanpa ada gangguan apapun," sahut Pak Handoko. Mang Kadir menghela nafas panjang lagi. "Sepertinya susah Pak," ucap Mang Kadir ragu. "Maksudnya Mang?" tanya Pak Handoko masih belum mengerti. "Ya susah Pak, kalau Bapak ingin tinggal nyaman ya Bapak harus meninggalkan rumah itu," tutur Mang Kadir secara terang-terangan. "Tapi kenapa Mang? Rumah itu saya beli dengan hasil jerih payah saya sendiri. Saya kerja keras banting tulang demi untuk membeli rumah itu sebagai tempat tinggal untuk keluarga saya," seru Pak Handoko tegas kepada Mang Kadir. "Iya Pak, saya tahu. Tapi Pak, rumah itu dulunya bekas pesugihan monyet. Jadi kalau mengusir mereka dari sana itu sangat mustahil," celetuk Mang Kadir dengan nada agak setengah berbisik. "Kenapa mustahil Mang? Kita bisa panggil orang pintar untuk mengusirnya," kekeh Pak Handoko tetap bersikeras untuk memperjuangkan rumah yang baru saja dibelinya itu. "Sudah Pak, dari dukun, ustadz maupun orang pintar sudah dipanggil, tapi itu hanya bersifat sementara. Segerombolan kera itu datang lagi ke rumah itu," jelas Mang Kadir. "Kenapa bisa seperti itu Pak?" tanya Pak Handoko. Ia sudah mulai penasaran dengan cerita Mang Kadir. "Kera itu sudah terkait pesugihan dengan tuannya. Bahkan pemilik rumah itu belum diketemukan hingga akhirnya ia bangkrut dan rumah itu disita oleh bank. Lalu kemudian rumah ini dilunasi oleh saudagar kaya raya. Namanya Pak Ilmi. Ia tertarik oleh desain rumah itu yang mewah. Sampai akhirnya dia meninggal karena umurnya sudah tua dan anaknya menjual rumah ini kepada Bapak," tutur Mang Kadir secara detail kepada Bapak Handoko. "Oh begitu. Lalu siapa sebenarnya pemilik rumah itu Pak?" tanya Pak Handoko sambil memakan pisang rebus yang telah disiapkan oleh istri Mang Kadir. "Pemilik rumah itu dulunya namanya Pak Darman. Dia asli orang sini. Dulunya dia adalah tukang sayur keliling dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Mungkin karena mereka sudah lelah hidup miskin, mereka lalu memilih mencari uang yang haram, yaitu dengan pesugihan kera," ucap Mang Kadir. Ush! Tiba-tiba angin kencang masuk ke dalam rumahnya dan membuat pintu rumah Mang Kadir terbanting. Bayinya yang kala itu sedang tertidur pulas tiba-tiba menjadi menangis kencang. Mang Kadir menghampiri bayinya yang menangis di dalam kamar, sedang Pak Handoko ia berniat mengintip menutup pintu yang terbuka karena hempasan angin kencang tadi. Saat hendak melangkah untuk menutup pintu, Pak Handoko seperti melihat ada seseorang tengah berjalan terseok-seok ke arahnya. Setelah ia tamati dengan jelas, mata Pak Handoko menjadi melotot, tubuhnya kaku dan tak bisa bergerak atau digerak-gerakkan. Ia mendapati kondisi seseorang yang berjalan tadi dengan tubuh yang tak lazim, dadanya bolong, di tubuhnya banyak luka cakaran, serta kedua bola matanya hampir terlepas dan banyak mengeluarkan darah. Tolong aku, tolong aku, terdengar jelas di telinga Pak Handoko. Suara tadi tengah memerintah seperti kesakitan, merintih dan meminta tolong. Terdengar lirih, agak serak namun memilukan.
Pak Handoko tidak bisa berbuat apa-apa. Matanya terus tertuju kepada sosok itu. Ingin rasanya beranjak pergi dari tempat itu. Namun apalah daya, seluruh tubuh ini telah kaku seperti batu. Hingga akhirnya Mengkadir datang dan menepuk pundak Pak Handoko. Seketika itu juga Pak Handoko terkejut dan bisa menggerakkan kembali anggota tubuhnya yang tadinya mendadak kaku. Pak, ada apa? Ayo masuk, ajak Mengkadir kepadanya. Walau Mengkadir agak aneh melihat sikap Pak Handoko yang melamun sambil matanya terus menatap ke arah luar rumahnya. Pak Handoko, ayo masuk Pak. Mengkadir mengulangi kembali ajakannya karena dirasa Pak Handoko masih belum mendengar suaranya, sambil tangannya menutup pintu rumahnya supaya Pak Handoko bisa mengalihkan penglihatannya. Maaf Mang, saya nggak tahu jika Mengkadir berada di sebelah saya, sahut Pak Handoko kaget. Alah Pak, saya dari tadi itu nggak bicara sama Bapak, tapi Bapak malah melamun dan terus menatap keluar rumah. Sebenarnya tadi Bapak, apa yang Bapak lihat? Tanya Mengkadir penasaran. Anu Mang, tadi saya lihat, Pak Handoko masih ketakutan oleh sosok tadi. Ingin dirinya menjelaskan apa yang dilihatnya tadi, tapi peluh sudah membanjiri kening dan tubuh Pak Handoko. Ona anu Pak, apa sih Pak? Tanya Mengkadir sambil mengernyitkan dahinya. Mang, saya tadi melihat seorang berdiri di balik semak-semak itu. Dadanya bolong, tubuhnya penuh luka cakaran, dan matanya melotot tajam ke arah saya. Dia seperti kesakitan meminta tolong, tutur Pak Handoko sambil mengelap peluh yang terus menetes di dahinya. Masa Pak? Saya di sini bertahun-tahun belum pernah melihat yang begituan. Ya, saya sendiri juga tidak ingin melihatnya, seru Mengkadir agak tidak percaya kepada ucapan Pak Handoko. Benar Mang, saya tidak bohong. Saya benar-benar melihatnya tadi di sana, sahut Pak Handoko dengan sangat yakin. Kalau begitu, saya tidak jadi meneruskan ceritanya dulu Pak. Saya lihat Pak Handoko masih syok. Ini Pak, diminum dulu tehnya supaya tenang, ucap Mengkadir sambil menyodorkan teh gelas kepada Pak Handoko. Terima kasih Mang, kalau begitu saya pamit pulang dulu. Kasihan istri dan anak saya pasti sudah menunggu di rumah, seru Pak Handoko. Oh begitu, mari Pak saya antar. Sekalian saya mau membersihkan halaman pekarangan Bapak, balas Mengkadir. Terima kasih Mang, sahut Pak Handoko. Mengkadir lalu mengantar Pak Handoko pulang. Ia takut akan terjadi apa-apa nantinya kalau Pak Handoko pulang masih dalam keadaan shock. Sekalian ia juga berniat membersihkan halaman rumah Pak Handoko. Hitung-hitung cari uang tambahan untuk membeli susu si Tole. Ketika Pak Handoko dan Mengkadir sampai di rumah, alangkah terkejutnya mereka berdua. Mereka mendapati seisi rumah itu berantakan, padahal pintu rumah masih dalam keadaan terkunci. Astaga, Pak, mengapa rumah Bapak seperti kapal pecah begini? Apa mungkin ada maling ya Pak? Tanya Mengkadir kepada Pak Handoko. Entahlah Mang, kalau maling jelas tidak mungkin. Pintunya masih dalam keadaan terkunci. Dan saya bawa kunci cadangannya, sahut Pak Handoko dengan nada sedikit heran. Istri Bapak dan anak Bapak di mana? Tanya Mengkadir. Pertanyaan itu membuat Pak Handoko terkejut dan baru teringat akan mereka. Oh iya, Mama, Aruna. Pak Handoko langsung berlari ke dalam rumah, disusul Mengkadir. Lalu ia mencari istri dan anaknya di setiap ruangan rumah itu, dibantu oleh Mengkadir. Mereka berdua sangat panik, takut akan terjadi sesuatu pada Bu Deswita dan Aruna. Pak, sini, istri Bapak ada di halaman belakang, teriak Mengkadir kepada Pak Handoko yang masih terus mencari di dalam rumahnya. Mengkadir terkejut,
ia menemukan istri Pak Handoko terkapar di halaman belakang rumah. Banyak luka bekas cakaran di tubuhnya. Selang beberapa menit, Pak Handoko datang dan terpogoh-pogoh menghampiri Mang Kadir. "Ya Tuhan, Mama, bangun Ma. Ma, apa yang terjadi sama kamu? Di mana anak kita Aruna, Ma?" "Mang, apa yang terjadi dengan istri saya, Mang?" Pak Handoko berteriak histeris sambil terus mengoncang-gancing tubuh istrinya yang masih belum sadarkan diri. "Saya tidak tahu, Pak. Saya menemukan ibu sudah dalam keadaan seperti ini," sahut Mang Kadir. Ia juga ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Handoko. Mang Kadir dan Pak Handoko lalu membawa Deswita dan membaringkannya di sebuah sofa panjang di ruang tamu. "Ini Pak, saya kebetulan membawa minyak gosok. Coba Bapak oleskan ke hidung istri Bapak. Siapa tahu nanti langsung siuman," seru Mang Kadir sambil menyerahkan minyak gosoknya kepada Pak Handoko. "Terima kasih banyak, Mang," balas Pak Handoko. Lalu Pak Handoko mulai mengoleskan minyak gosok itu tipis-tipis di sekitar area hidung istrinya. Selang beberapa menit, akhirnya istri Pak Handoko sadar. "Alhamdulillah, Ma, akhirnya kamu sadar juga," ucap Pak Handoko penuh rasa syukur. Namun, tiba-tiba setelah Ibu Deswita sadar, ia malah menangis histeris sambil terus memanggil nama putri sematawayangnya itu. "Pak, Aruna, Pak, Aruna." Bu Deswita berkata dengan sesungguhkan. Air matanya terus mengalir membajiri pipinya. "Aruna kenapa, Ma? Di mana putri kita sekarang?" tanya Pak Handoko yang kala itu sudah mulai panik. "Aruna hilang, Pak. Dia dibawa oleh gerombolan kera yang tiba-tiba datang kemari. Kera itu yang ngacak-ngacak rumah kita. Kera itu juga mencakar Mama sampai tubuh Mama jadi begini. Dan mereka membawa Aruna pergi. Ternyata putri kita tidak pernah bohong, Pak. Rumah ini memang dihuni oleh segerombolan kera," tutur Bu Deswita kepada suaminya. Seketika juga itu, Pak Handoko langsung jatuh tersungkur. Tubuhnya lemas setelah mendengar penjelasan dari istrinya itu. "Andai 1 jam lalu aku tidak meninggalkan kalian berdua, pasti kejadian yang tak akan seperti ini. Ini semua memang salahku." Pak Handoko terus menangis sambil menyesali perbuatannya karena telah meninggalkan istri dan juga anaknya sendirian di rumah. Tangannya terus menampar pipinya sendiri hingga warna merah keluar dari kedua pipinya. "Pak, sudah Pak, cukup Pak. Ini semua bukan salah Bapak. Yang menculik putri Bapak adalah para kera pesugihan itu. Lebih baik Bapak ikut saya. Kita pergi ke rumah Ustadz Hidayat untuk meminta bantuan." Mang Kadir mulai menenangkan Pak Handoko yang sudah hilang kendali dan mengajaknya untuk meminta bantuan kepada Ustadz yang sering menolong warga di sana. Matahari semakin menyibakkan sinarnya ke atas. Cahaya perlahan masuk melalui celah jendela dan menembus tirai yang belum dibuka. Sedang Pak Handoko masih tertunduk lemas di samping sang istri, meratapi nasib yang terjadi pada keluarganya. "Sebenarnya apa, Mang, yang terjadi? Mengapa keluarga saya juga ikut menjadi korban?" Pak Handoko mulai menyusun kata-katanya setelah kian lama terlarut hanyut dalam duka nestapa. Ia memberanikan dirinya bertanya kata demi kata kepada Mang Kadir. "Maaf Pak, saya juga kurang tahu. Saya ikut prihatin atas musibah yang menimpa keluarga Bapak," sahut Mang Kadir sambil menundukkan wajahnya. "Apa yang terjadi sebenarnya pada keluarga Pak Darman dulunya, Mang? Mengapa efek dari ini semua keluarga saya juga ikut harus menanggungnya?" tanya Pak Handoko. Mang Kadir menghela nafas panjang sesaat sebelum dirinya hendak menceritakan kisah pilu itu kepada Pak Handoko. "Baiklah Pak, saya akan menceritakan kejadian yang sebenarnya, di mana kejadian itu dialami langsung oleh pemilik rumah ini dulunya," balas Mang Kadir dengan agak sedikit ragu karena harus
mengungkit cerita negeri beberapa tahun silam yang pernah menggemarkan desa sebelumnya. Tepatnya pada tahun 1998, ada sebuah keluarga yang sangat miskin. Si suami bekerja sebagai tukang jualan sayur keliling dan istrinya bekerja sebagai tukang sapu jalanan. Sampai suatu yang tak terduga itu pun terjadi, di mana mereka sudah bosan hidup miskin, serba kekurangan. Untuk makan saja mereka susah, apalagi menghidupi kedua anaknya. Anak laki-lakinya kini tengah menginjak sekolah dasar dan adik perempuannya masih berusia 4 tahun. Dan sebentar lagi juga akan memasuki pembelajaran PAUD ataupun TK. Hingga akhirnya Pak Darman dan Bu Darman memutuskan untuk mencari jalan pintas yang dimana secara bersamaan telah merenggut semua kebahagiaannya. Pak, bagaimana ini? Hidup kok begini-begini aja? Kapan kita kayanya, Pak? Jangankan untuk membiayai anak-anak kita sekolah, untuk membeli beras saja, kita setiap hari masih ngutang. Bu Darman terus mengeluarkan keluh kesah di dalam hatinya dan meluapkan semuanya kepada Pak Darman suaminya. Oh alah Bu, terus aku kudu kepiye? Saya harus bagaimana? Berdoa sudah, mengaji ya sudah, tapi ya tetap yang di atas juga tidak pernah mendengar doa kita. Celetuk Pak Darmawan pasrah. Oh iya Pak, apa Bapak masih ingat dengan Lasmini? Itu loh, orang kampung sebelah yang tiba-tiba kaya mendadak itu. Bukankah dulunya suaminya sama seorang pedagang sayur keliling seperti Bapak? Tapi kenapa dia kok bisa tiba-tiba secara mendadak mereka bisa kaya raya begitu ya Pak? Seru Bu Darman dengan nada penasaran. Ya tidak tahu toh Bu, balas Pak Darman singkat. Tangannya terus menggaruk kepala yang tidak gatal serta pandangannya suram dan melihat ke berbagai arah. Pak, ayo, lebih baik antar aku ke desa sebelah. Kita minta rahasianya bagaimana mereka bisa kaya mendadak seperti itu, ajak Bu Darman kepada suaminya, lalu mengeret tangannya supaya enggan berdiri menuruti permintaannya. Setelah mereka berdiskusi, mereka berniat mendatangi rumah Lasmini, orang desa sebelah, untuk menanyakan hal yang kini mengganjal di hati mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mbak Min, buka, ini aku Bu Darman, teriak Bu Darman dari luar rumah milik seseorang yang bernama Lasmini itu. Bu, kamu ini kenapa teriak-teriak begitu? Itu kan ada belnya, tinggal tekan saja. Pasti yang punya rumah keluar kok, sahut Pak Darman kepada istrinya. Oh iya Pak, nggak ngerti, balas Bu Darman sambil tertawa sendiri melihat kelakuannya. Setelah menunggu lama, akhirnya ada seorang wanita cantik berbadan gemuk serta memakai berbagai perhiasan di tangan kanan juga kirinya, membukakan gerbang untuk mereka berdua. Siapa ya? Tanya wanita berbadan gemuk itu. Mbak Min, aku, Bu Darman, orang kampung sebelah, seru Bu Darman kepada wanita itu yang tak lain adalah Lasmini. Oh alah, melebu, masuk, ajak Lasmini ke dalam rumah, lalu menyuruh mereka masuk dan mereka dipersilahkan untuk duduk. Mbak, Mas, tak bikinin minum dulu ya? Tanya Lasmini. Ah, gak usah repot-repot Mbak. Kalau ada kopi hitam saja, kebetulan di rumah saya belum ngopi, seru Pak Darman tanpa sungkan kepada pemilik rumah itu. Pak, apa tok weh, ngisin-ngisin ke, malu-maluin aja sih kamu, sahut istrinya sambil mencubit kecil lengan Pak Darman. Tidak apa-apa, sebentar saya bikinin dulu, sahut Lasmini
lalu pergi ke dapur untuk membuatkan jamuan kepada tamunya itu. Setelah pemilik rumah berpamitan untuk menyiapkan jamuan untuk mereka, Pak Darman dan istrinya beranjak berdiri dari sofa tempat mereka duduk. Matanya menelisik seluruh perabotan rumah yang hampir terbuat dari emas, mulai dari bingkai foto, guci, dan benda unik sebagai pajangan pelengkap isi rumah, membuat mata mereka sekejap terperangah. Apalagi istrinya yang memang dikenal dengan sebutan mata duitan. Tak melepaskan pandangannya sedikit pun dari benda-benda di depannya yang harganya ditaksir bisa sampai jutaan rupiah itu. Walah Pak, iki ngono barang dewek Pak. Aduh, kok lihat sendiri loh Pak, bahannya saja terbuat dari emas, ucap istri Pak Darman berdecak kagum. Iya Bu, enak temen uripe Bu Lasmi yo saiki. Iya ya Bu, kok enak banget hidupnya Bu Lasmi sekarang ya, sahut Pak Darman kepada istrinya. Lalu si pemilik rumah kembali dengan membawa jamuan mewah, sekaligus mengagetkan mereka. Mas, Mbak, ada apa? Pasti ngomongin saya ya. Ayo, silakan dinikmati dulu hidangannya, seru Lasmini sambil membersihkan dan juga memberikan senyum candaan kepada mereka. Wah, enak sekali ya. Saya cicipin ya Mbak, ujar Bu Darman sambil tangannya langsung mencompot makanan yang ada di depannya dengan sangat rakus. Weh Mbak, enak sekali ini kayaknya. Tak incip ya Mbak. Wah Mbak, ini enak sekali kayaknya nih. Tak cobain ya, ujar Pak Darman dengan tangan langsung menyomot makanan yang ada di depan dengan rakus juga. Mbak, sampean kok bisa kayak mendadak begini? Mbok ya dibagi sedikit rahasia kepada kami. Kami juga sudah bosan ya Mbak, hidup melarat terus. Celetuk Pak Darman langsung memulai ke topik utamanya. Iya Mbak, apa rahasianya? Mbak ya, kami ini dikasih tahu toh, sahut Bu Darman menimpali. Lasmini tak langsung menjawab pertanyaan mereka. Matanya masih memandang tingkah laku mereka yang konyol sambil mulutnya tersenyum geli. Mbak, kok malah senyum toh? Diajak bicara kok malah senyum-senyum aja sih, ucap Pak Darman mengagetkan Lasmini yang sedang tersenyum. Maaf, nikmati dulu hidangannya. Habis ini tak kasih tahu rahasianya, balas Lasmini. Matanya terus menatap ke arah mereka tanpa berkedip. Ia teringat akan dirinya dulu saat melihat mereka menyantap makanan yang ada di depannya dengan sangat lahap. Karena dulunya ia sama seperti mereka, hanyalah seorang penjual sayur keliling. Namun sekarang hidupnya jauh dari kata penderitaan. Hartanya telah melimpah ruah. Badannya yang dulunya lusuh kini telah bermandikan emas dan cahaya berlian. Cucuran keringat yang bau kini telah menjadi kolam parfum yang terbalut berbaju mahal yang dipakainya. Tak terasa, tetes demi tetes air matanya mulai keluar melihat mereka, mengingatkan kembali dirinya yang dulunya juga sama-sama hidup dalam masa kemiskinan. Mbak Min, kok sampean jadi nangis toh? Ono opo? Ada apa? Darman yang ketika itu langsung membuyarkan ingatan masa lalunya dari Lasmini yang kelam. Tidak kok. Bagaimana, enak hidangannya? Tanya Lasmini mengalihkan pembicaraan. Sudah Mbak, sudah kenyang perut rasanya sekarang. Waktunya Mbak Lasmini penuhi janji, katanya mau membocorkan rahasia kekayaan kepada kami, sahut Bu Darmawan tanpa basa-basi. Oh tentu Mas, tentu toh Mbak. Saya tak akan ingkar janji kok. Tapi saya harap Mas jangan kaget.
Dari mana saya bisa mendapatkan harta yang melimpah ruah seperti ini? Kalau kalian serius ingin hidup bergelimang harta seperti saya saat ini, kalian harus ikuti cara saya, tutur Lasmini dengan raut muka yang sangat serius. Memang opo toh Mbak, apa rahasianya? Tanya Budarman penasaran. Pesugihan monyet, ucap Lasmini singkat. Wajahnya datar namun penuh dengan keyakinan. Pak Darman dan Budarman menjadi tertegun setelah mendengar penjelasan Lasmini. Ia tak menyangka bahwa harta yang melimpah ruah ini didapatkan dengan cara pesugihan. Mata mereka masih terbelalak, lalu tak percaya bahwa Lasmini yang bisa melakukannya hal senekat itu. Benarkah yang kudengar, Mbak? Tanya Budarman terbata-bata. Betul, Mbak. Singkat, cepat, dan juga mudah. Kalau kalian mau, saya bisa antar kalian sekarang juga menemui Mbah Sarji, seru Lasmini. Sopo iku Mbah Sarji? Tanya Pak Darman, masih belum paham. Mbah Sarji adalah dukun perantara yang mempertemukanku dengan Raja Siluman Monyet, sehingga aku bisa kaya raya mendadak begini. Tutur Lasmini semakin memperjelas ucapannya. Pak Darman dan Budarman lalu saling memandang antara yakin atau tidak yakin. Hati mereka masih di jalan Allah. Namun, pikiran mereka sudah diracuni oleh iblis yang terus-menerus membisikkan ke telinga mereka supaya mereka mencari cara yang gampang dan jalan pintas meskipun resikonya terlalu besar. Bagaimana Mas, Mbak Yu? Jangan terlalu banyak berpikir. Sekarang yang penting adalah kalian bisa menjamin hidup anak-anak kalian nantinya. Apakah kalian mau terus hidup miskin seperti ini? Makan saja sudah susah, apalagi membiayai keperluan anak. Aduh, pusing. Mbak, kalau jadi aku, ujar Lasmini, yang terus menekan dan membujuk mereka agar mengikuti usulannya itu. Pak, bagaimana? Budarman memberi kode dengan menyenggol lengan suaminya, mengajaknya untuk berdiskusi. Ya, kalau kita pengen cepat kaya ya memang itu caranya, Bu. Tidak ada pilihan lain. Benar kata Mbak Lasmini, hidup anak-anak akan terjamin, seru Pak Darman yang mulai termakan oleh bujuk rayu Lasmini. Mbak Yu, bagaimana? Masih mau hidup seperti ini? Tanya Lasmini lagi. Sekarang pertanyaan semakin membuat Budarman terdesak dan akhirnya memilih jalan pintas itu untuk ikut pesugihan monyet seperti yang telah dilakukan Lasmini. Ya wes lah, aku ikut saja. Yang penting anak-anakku bisa makan enak, sahut Budarman dengan nada penuh kepasrahan. Kalau begitu, ayo saya antar kalian berdua ke rumah Mbak Sarji sekarang, seru Lasmini. Loh, kita nggak ganti baju Mbak Yu? Tanya Budarman. Ah, itu tidak perlu. Ayo, ajak Lasmini kepada mereka. Lalu kemudian mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah Mbah Sarji dengan melewati satu-satunya hutan yang sangat lebat dan juga terkenal angker yang berada di kampung mereka. Terdengar suara pintu rumah diketuk dari luar. Lalu datang seorang laki-laki paruh baya, berambut gondrong dengan berpakaian serba hitam dan juga memakai batu akik berukuran besar di setiap jarinya, membukakan pintu untuk mereka. Mbah, saya membawa tamu. Mereka ingin kaya seperti saya, seru Lasmini sambil tangannya menunjuk Pak Darman dan juga istrinya. Istri Pak Darman masih ketakutan dengan penampilan Mbah Sarji kala itu. Ia menggandeng tangan Pak Darman erat-erat dan bersembunyi di belakang tubuhnya. Mbah Sarji menatap mereka dalam-dalam dari atas hingga bawah, lalu kemudian mempersilahkan mereka masuk ke rumahnya. Ayo masuk, cepat, bentak Mbah Sarji. Lalu mereka bertiga dipersilahkan duduk di sebuah anyaman yang berada
berhadapan dengan sebuah meja berisi sesajen. Di meja itulah terdapat kepala, tengkorak, kemenyan, minyak mistik, bunga 7 rupa, dan beberapa jimat dan keris yang lainnya. Itu semua merupakan salah satu alat perdukunan milik Mbah Sarji yang setiap harinya ia gunakan untuk menyembah jin. "Apa kalian yakin dengan niat kalian untuk datang ke sini?" tanya Mbah Sarji dengan tatapan tajam ke arah mereka. "Nggih, Mbah," jawab Pak Darman dengan agak ketakutan. "Apa kalian siap menerima syarat dan pantangan yang akan saya ajukan?" tanya Mbah Sarji, meyakinkan lagi keputusan mereka. Pak Darman dan juga istrinya lalu bertatap muka. Mereka langsung saling memandang. Lasmi yang duduk di sebelahnya, Lasmi menganggukkan kepalanya untuk meyakinkan niat mereka. Setelah mendapat anggukan dari Lasmi, keduanya pun yakin dengan jalan yang mereka tempuh saat ini. Mereka siap menerima segala resiko yang akan dihadapinya kelak. Saya siap, Mbah," sahut Pak Darman. Sekarang hati Pak Darman sudah mantap dan ia mulai melawan rasa takutnya sendiri. Tidak berselang lama, Mbah Sarji memberikan kandang yang terbuat dari besi. Di situ sudah terisi 2 ekor kera yang siap diberikan kepada mereka. "Ini, bawa pulang. Berilah mereka setiap hari dengan bunga 7 rupa. Dan ingat, jangan pernah memukul mereka atau kalian akan merasakan akibatnya," tutur Mbah Sarji tegas, lalu menyerahkan kandang yang berisi monyet itu kepada Pak Darman. "Mbah, tapi saya belum bisa membayar mahar sekarang," ucap Pak Darman. "Tidak usah dipikirkan soal itu. Aku akan membayarnya dulu dengan uangku. Nanti setelah kalian sukses, kalian bisa menggantinya," sahut Lasmini, menimpali pembicaraan mereka dan menyerahkan semua emas yang dipakainya kepada Mbah Sarji sebagai mahar. "Terima kasih, Mbak," balas Pak Darman. Lasmi hanya mengangguk sambil tangannya terus melepas satu persatu gelang yang ada di tangannya, dibantu oleh Pak Darman. Setelah misi mereka selesai, mereka lalu berpamitan kepada Mbah Sarji untuk pulang karena hari sudah mulai semakin malam. "Mbah, terima kasih. Saya pamit pulang dulu," ucap Pak Darman sambil mencium tangan Mbah Sarji, kemudian diikuti oleh istrinya dan juga Lasmini. Mereka berjalan keluar rumah, menelusuri lebatnya hutan, ditambah gerimis kecil yang menyambut kepergian mereka. Bu Darman seperti merasakan ada sepasang mata yang tak terlihat telah mengawasi mereka dan memperhatikan mereka dari kejauhan. Raut mukanya mulai ketakutan, bulu kuduknya meremang, badannya menjadi bergetar, jantungnya berdetuk tak beraturan, disusul suara burung gagak yang terbang seakan mengitari perjalanan mereka. Bu Darman mencengkeram erat bahu suaminya. Perasaan was-was terus menghantuinya. Sekali matanya terus menatap ke belakang, memastikan bahwa tak ada makhluk yang mengikutinya. Walaupun ia berjalan bersama dengan suaminya dan juga Lasmini, namun pikirannya tak bisa dipungkiri. Hatinya semakin bergejolak karena rasa ngeri yang teramat sangat. Jantungnya semakin berdegup lebih kencang. Tiba-tiba nafasnya menjadi sesak dan tersengal-sengal. Tingkah anehnya lalu memancing suaminya dan juga Lasmini yang sedari tadi terus memperhatikannya. "Mbak Yu, ada apa toh?" tanya Lasmini yang mulai penasaran akan sikapnya. "Iya, Bu, kok dari tadi kelihatannya gelisah sekali toh," sahut Pak Darman mulai menimpali. Iku loh, kok kayak ada yang memperhatikan langkah kita dari tadi. Atau jangan-jangan di sini banyak lembutnya ya? Ih,
seru Bu Darman sambil bergidik ngeri. Oh alah, itu toh yang mengganggu pikiran sampeyan. Biasa Mbak Yu, mereka tidak mengganggu, tenang saja. Paling yang mengawasi kita dari tadi itu adalah Raja Siluman Monyet, ucap Lasmini seakan-akan dia sudah tahu akan apa yang Bu Darman rasakan. Sampai di rumah, kedatangan Pak Darman dan istrinya disambut langsung oleh kedua anaknya, Joko bersama adik perempuannya, yaitu Inah. Mereka sudah lama menunggu di sebalik pintu rumahnya. Hore, Bapak bawa monyet. Pak, Inah mau mainnya sama mereka, ucap Inah, si gadis lugu itu. Hus, sana, anak kecil, jangan ikut-ikutan, bentak Pak Darman kepada anaknya. Mata putri bungsunya menjadi berkaca-kaca. Baru kali ini pertama ia dibentak oleh bapaknya sendiri, padahal sebelumnya tak pernah sama sekali. Saat sebelum Inah mulai mencengangkan tangisnya, Joko, sang kakak, sudah terlebih dahulu menenangkannya. Dek, mungkin bapak sama ibu capek. Ayo main sama mas saja, ajak Joko lembut kepada adiknya. Pak Darman menaruh monyet itu di sebuah kamar khusus. Ada sebuah tempat seperti gudang yang berada di belakang rumahnya yang terpakai. Kini mulai ia bersihkan dan ia tata dengan rapi, selayaknya membentuk seperti kamar. Ukurannya mungkin lebih kecil, tapi cukup untuk tempat tinggal 2 ekor monyet saja, ucapnya dalam hati. Setelah selesai beberes, tak lupa memberikan makan monyet itu dengan bunga 7 rupa yang sudah disiapkan oleh Mbah Sarji. Lalu kemudian Pak Darman meninggalkan kedua monyet itu sendiri di dalam tempat itu. Tak lupa ia juga istrinya. Pak Darman selalu mengantongi kunci kamar itu dan selalu membawanya dimanapun berada. Sampai suatu malam, hal yang tak terduga terjadi pada keluarga itu. Ketika Pak Darman terlelap dalam tidurnya, Inah, si gadis bungsunya, diam-diam mengambil kunci yang terselip di celana bapaknya itu dengan pelan-pelan. Maksud hati ingin bermain dengan monyet-monyet itu, namun nasib naas justru menimpa gadis meninggal itu. Inah membuka pintu kamar rahasia itu secara perlahan agar tak didengar oleh kedua orang tuanya. Ceklek. Setelah berhasil membuka pintu kamar itu, ia lalu masuk. Di tangannya terdapat 2 buah pisang untuk diberikan kepada monyet-monyet itu. Saat hendak memberikan buah pisang itu, tiba-tiba salah satu monyet tak sengaja mencakar tangannya. Aduh, dasar monyet nakal. Awas ya, nanti aku pukul kamu loh, ucap gadis polos itu. Lalu ia mengambil sapu yang berada di pojok kamar itu dan langsung memukulkan ke arah monyet-monyet itu berkali-kali hingga suara gaduh terdengar memenuhi ruangan itu. Tiba-tiba angin kencang datang menyibakkan tirai dan jendela yang sudah hampir reot. Dengan bersamaan tiba-tiba monyet-monyet itu keluar dari kandang yang harusnya dalam keadaan terkunci. Monyet itu mulai mencakar anggota tubuh gadis malang itu hingga seluruh badannya tergores. Darah segar mulai mengalir membanjiri lantai kamar itu. Inah, gadis lugu, telah tewas secara mengenaskan. Setelah usai melakukan tugasnya, monyet itu kembali ke dalam kandangnya dan lagi-lagi kandang itu mengunci dengan sendirinya. Saat itu Joko, sang kakak, ingin berniat buang air kecil di kamar mandi yang kebetulan letaknya melewati kamar rahasia itu. Mata Joko terbelalak, langkahnya terhenti. Niatnya ingin buang air kini lenyap begitu saja ketika mendapati tubuh adik satu-satunya itu telah tergolek lemas tanpa nyawa. Joko menghampiri jasad adiknya. Ia menangis histeris ketika melihat kondisi adiknya dalam keadaan tubuh yang sudah terpenuhi oleh luka cakaran. Bocah polos itu
lalu berteriak sekencang mungkin memanggil kedua orang tuanya yang masih terlelap. "Bapak! Ibu!" teriak Joko histeris dalam renungan itu. Saat itu juga Pak Darman dan Bu Darman terkejut, lalu terbangun dari tidurnya setelah mendengar teriakan kencang dari anak laki-lakinya itu. "Ada apa, Joko?" tanya ibunya sambil masih mengucek-ngucek matanya. Lalu disusul Pak Darman yang kala itu sudah berdiri di depan pintu dan mendadak berteriak histeris mendapati Joko sedang bersimpuh di depan mayat adiknya. "Ina! Ya Allah, Duk! Apa yang terjadi padamu, Duk?" teriak Pak Darman. Bu Darman yang melihat kejadian itu langsung lari terpogoh-pogoh menghampiri mayat gadis kecilnya itu. "Ina! Ina! Ina! Bangun, Duk! Ini ibu!" Isak tangis Bu Darman sambil terus mengoyak-ngoyakkan tubuh putrinya yang sudah tak bernyawa. "Joko, bagaimana adikmu bisa di kamar ini toh, Joko?" tanya Pak Darman keheranan. "Pak, Joko benar-benar tidak tahu. Saat Joko ingin pipis, Joko sudah melihat Inah mati di tempat ini dalam keadaan begini," sahut anaknya polos itu kepada bapaknya. "Pak, apa Bapak lupa mengunci pintunya?" tanya Bu Darman di sela isak tangis pilunya itu. Lalu kemudian Pak Darman mulai merogoh saku celananya dan mendapati kunci itu memang hilang. "Bu, di mana kunci kamar ini?" tanya Pak Darman kebingungan. Lalu ia mulai mencari sekeliling kamar itu. Tak lama, ia mendapati sebuah kunci berada dalam genggaman Inah, putri bungsunya. Tangisnya makin memecah setelah ia sadar bahwa putrinya secara diam-diam telah mengambil kunci itu tanpa sepengetahuannya. Malam itu adalah malam duka bagi keluarga Pak Darman. Esoknya, bendera kuning telah terpasang tepat di depan rumahnya, menandakan bahwa ada keluarga mereka yang baru meninggal. Banyak warga dari dusun ke dusun melayat ke rumah Pak Darman yang mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Inah, putri bungsu dari Pak Darman dan Bu Darman, termasuk Lasmi yang kala itu juga datang setelah mendapat kabar duka itu. "Mbak Yu, apa sebenarnya yang terjadi anakmu, Mbak Yu?" tanya Lasmini yang mencoba menghampiri Bu Darman dan bermaksud menenangkannya. "Aku juga tidak tahu, Mbak," balas Bu Darman sambil tak terhenti-henti meneteskan air matanya. Ia dirasa masih belum rela ditinggal oleh putri bungsunya itu. Sebagian warga lainnya masuk ke dalam untuk membacakan Yasin dan juga tahlil. Setelah proses pemandian dan pengkafanan selesai, sesegera mungkin para pelayat pria menggotong kereta kencana yang berisi mayat Inah menuju ke tempat peristirahatan terakhirnya. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Serentak, semua mengucapkan kalimat itu beramai-ramai, menambah kedukaan mendalam bagi Bu Darman. Sedang suaminya yang berada paling depan mengangkat keranda putrinya, mencoba menegarkan dirinya dan belajar ikhlas untuk melepaskan kepergian putrinya itu. Meski jauh berbeda dengan apa yang dirasakannya, namun sebagai seorang laki-laki sekaligus bapak dari mendiang putrinya, maka harus sewajarnya bahwa ia harus terlihat rela dan ikhlas di depan semuanya. Saat sampai di muka liang lahat, tempat peristirahatan terakhir Inah, para pelayat meletakkan pelan keranda itu di samping lubang yang sudah disiapkan saat hendak melakukan proses terakhir pemakaman Inah. Para pelayat menjadi kaget dan terkejut
ketika mendapati jasad Inah telah hilang dari keranda itu. Para warga melayat mulai berbisik melihat kejadian janggal itu, kecuali Lasmini. Ia begitu tenang dan juga santai, seakan ia telah mengetahui sesuatu. Lasmini menghampiri Bu Darman dan Pak Darman sembari mengatakan hal yang membuat mereka terkejut. "Sudahlah, ikhlaskan saja putrimu. Dia sudah diambil oleh Raja Siluman Monyet dan menjadikannya sebagai tumbal pertama. Sebentar lagi kalian akan segera menjadi orang kaya. Kehilangan satu anak tak sebanding daripada terus-terusan hidup miskin dan dicaci oleh masyarakat," seru Lasmini sambil setengah berbisik kepada Bu Darman dan juga Pak Darman. Saat sesudah kejadian mayat itu hilang, setiap harinya warga selalu memperguncingkan topik yang anggapannya mereka itu menarik. Sebagian warga lainnya menaruh kecurigaan kepada orang tua Inah sendiri. Mereka takut bahwa Inah dijadikan tumbal untuk pesugihan, karena di kampung itu memang sudah terjadi beberapa orang yang sudah dijadikan tumbal. Namun warga di sana belum mengetahui bahwa Lasminilah dalang dari semuanya ini. Seiring dengan berjalannya waktu, desas-desus mengenai kabar menghilangnya mayat anak Pak Darman sudah tidak lagi diperbincangkan. 40 hari setelah kematian Inah, Pak Darman ingin melakukan ritual selamatan untuk mendiang putrinya itu. Namun ia bingung karena ia belum mempunyai uang sama sekali. Daripada aku bingung memikirkan itu semua, lebih baik aku mandi dulu agar aku dapat berpikir jernih. Masalah uang nanti akan aku usahakan cari pinjaman saja, ucap Pak Darman. Lalu ia melangkah membuka lemari pakaiannya dan berniat mengambil handuk untuk dipakainya mandi. Saat membuka pintu lemari kayu yang hampir rapuh itu, mata Pak Darman tiba-tiba menjadi terkesima. Setempukan uang telah memenuhi isi lemarinya. Sebagian uang terjatuh di lantai yang masih terbuat dari tanah. Ia memungut seluruh uang itu dan memasukkannya ke dalam karung, lalu menyimpannya di bawah ranjang tempat tidurnya. "Pak, apa itu?" tanya istrinya yang kebetulan datang dan melihat pintu kamarnya terbuka. Lalu ia masuk dan menegur suaminya yang kala itu dilihatnya seperti sedang membereskan sesuatu. "Kita kaya, Bu. Bu, kita kaya," ucap Pak Darman kegirangan. "Maksudnya apa toh, Pak?" Bu Darman masih belum mengerti apa yang dikatakan oleh suaminya itu. Lalu kemudian Pak Darman menyeret kembali karung yang telah ia masukkan tadi dan memperlihatkan kepada istrinya. Istrinya yang memang mata duitan itu menelan ludah, matanya melotot, bibirnya senyum sumringah seperti orang gila. "Pak, uang segini banyaknya, Pak?" tanya Bu Darman masih tidak percaya. "Iya, Bu, ritual kita berhasil. Ya, walaupun kita harus menumbalkan anak kita sendiri, tapi demi uang aku akan rela walau harus menumbalkan 1000 anak kandung," cetus Pak Darman. Sumber ucapannya kala itu didengar Joko yang sudah berdiri di depan pintu kamar orang tuanya sedari tadi. Ia mendengar dan menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri betapa tega kedua orang tuanya itu. Demi harta yang entah dari mana asalnya itu, mereka sampai rela mengorbankan Inah, adiknya yang tak lain juga anak dari mereka sendiri. "Pak, Bu, apa selanjutnya aku yang akan kalian korbankan?" Joko dengan tegas menghampiri kedua orang tuanya dan langsung menanyakan keterkaitan dengan pesugihan yang dilakukan oleh mereka. Sejenak Pak Darman dan juga istrinya
menjadi tercengang mendengarkan ucapan dari anaknya itu, yaitu Joko. Ia tak menyadari bahwa putra sematawayangnya itu telah menguping pembicaraan rahasia sedari tadi. Ia bingung harus mencari alasan apalagi untuk membodohi anak yang masih di bawah umur itu. "Le, kamu itu ngomong apa toh? Sini, kemari. Kamu minta apa dari kami? Nanti kami akan belikan sesuai dengan permintaanmu itu," Pak Darman sambil memangku dan mengalihkan pertanyaannya. "Joko tidak ingin apa-apa. Joko ingin mayat Inah segera ditemukan," ucap Joko tegas kepada kedua orang tuanya, lalu meninggalkan mereka begitu saja dan kembali ke kamarnya sambil menangis terus histeris. "Pak, bagaimana ini? Joko sudah mengetahui rahasia kita. Aku takut nantinya dia akan membocorkan ini semua kepada warga," seru Bu Darman. Perasaan cemas mulai menghantuinya. "Ah, sudah toh Bu. Joko kan cuma anak kecil. Dia tidak mungkin berbuat senekat itu. Nanti biar bapak yang membujuknya," sahut Pak Darman yang menenangkan istrinya itu. Pak Darman lalu berpamitan kepada istrinya untuk ke pasar membeli sapi untuk selamatan mendiang putrinya. "Bu, aku ke pasar dulu, mau membeli lembu untuk memperingati 40 hari kematian Inah," seru Pak Darman sambil membenahi kancing bajunya. "Loh, Pak, bukannya mayat Inah hilang? Nanti apa kata warga, Pak?" tanya Bu Darman heran. "Justru itu, Bu. Kita harus mengalihkan perhatian warga agar mereka tidak curiga sama kita. Cara satu-satunya ya ini, dengan mengadakan acara 40 hari meninggalnya Inah. Sekalian mau pamer sama warga kampung kalau kita mampu untuk membeli sapi sebagai lauk selamatan nanti. Aku mau lihat apakah warga masih tetap menghina kita atau tidak," ucap Pak Darman dengan sombongnya sambil membusungkan dadanya. Pak Darman kemudian pergi ke pasar ternak, letaknya tak jauh dari rumahnya. Di sana ia sudah melihat beberapa ekor sapi yang besar berebut untuk dijual. "Ayolah Pak, turunin dikit harganya, masa mahal sekali," ucap seorang laki-laki muda yang menawar sapi kepada pemiliknya. "Tidak bisa Mas, sudah harga pas ini, nanti saya dapat untung apa?" sahut pemilik ternak itu dengan kekehnya. "Berapa Pak harga lembu ini?" ucap Pak Darman yang tiba-tiba datang menimpal pembicaraan mereka. Sang pemilik tak langsung menjawabnya. Ia memperhatikan Pak Darman dari atas hingga ke bawah. Penampilannya yang kumal membuat pemilik sapi itu berpikir bahwa laki-laki miskin seperti Pak Darman tak akan mampu membeli sapinya. Jangankan induknya, anaknya pun mungkin ia tak sanggup untuk membayarnya, ucap pemilik hewan yang itu di dalam hati. "Harganya mahal, kamu tak mampu membelinya," celetuk pemilik sapi itu dengan angkuhnya. Ia berbicara sambil mengalihkan pandangannya dari Pak Darman. Perkataannya membuat hati Pak Darman sakit. Ia lalu membuka kantong kresek yang telah dibawa dari rumah dan menunjukkan sekopok uang yang ia punya kepada laki-laki sombong itu. "Apa kamu tahu? Bahkan dengan uang ini aku bisa membeli semua sapi dan juga harga dirimu," seru Pak Darman sambil memamerkan sekepok uang itu kepada pemilik lembu itu. Laki-laki itu terkejut, bukan kepala. Di benaknya terpikir dari mana ia mendapatkan uang sebanyak itu, sedang ia sangat mengetahui bahwa Pak Darman hanyalah seorang pedagang sayur keliling. Kemudian sang pemilik ternak itu merayu dan membujuk Pak Darman agar ia tak mengurungkan niatnya untuk membeli sapi-sapinya. "Maafkan saya Pak, silahkan Bapak pilih sapi mana yang akan Bapak beli," ucap
Laki-laki pemilik ternak itu yang tiba-tiba bersikap sopan kepada Pak Darman, jauh sebelum ia terlihat angkuh dan sombong. Maaf, saya tidak jadi membeli lembu di sini. Kualitasnya jelek, badannya juga kurus-kurus, tak ada dagingnya. Lain kali, kalau mau bicara pikir-pikir dulu, seru Pak Darman yang mengejek laki-laki itu dan pergi meninggalkannya begitu saja. Laki-laki pemilik ternak itu pun menjadi malu. Ia tertunduk sambil matanya tak terhenti menatap kantong kresek yang dibawa Pak Darman. Dalam hatinya, ia menyesal karena hari ini sapinya tak laku lagi. Pada akhirnya, Pak Darman membawa pulang 2 lembu yang berukuran sangat besar. Ia lalu mengundang seluruh warga dari dusun ke dusun untuk menghadiri tahlil dan kirim doa atas 40 hari kematian Inah. Tak lupa, Pak Darman juga mengundang Lasmini, salah seorang yang telah berjasa membantunya. Gemuruh petir malam itu seakan turut serta menyambut berhubungnya si gadis malang yang menjadi korban pesugihan kedua orang tuanya. Disusul rintikan gerimis yang kian lama menjadi buliran air yang sangat deras, kini telah mengguyur perkampungan kecil itu. Nampak beberapa orang berbondong-bondong dengan membawa payung hitam menuju kediaman Pak Darman. Hujan kian lama kian deras, namun tak menyurutkan niat warga kampung untuk tak menghadiri undangan tahlil dari keluarga Pak Darman. Ditambah lagi, makanan tahlil yang dibuat istrinya terlihat sangat sedap dan menggiurkan. Beberapa warga tak ingin melewatkan kesempatan itu, karena tak jarang dari mereka yang setiap harinya harus mengirit, menahan untuk membeli daging sapi yang bisa dibilang harganya cukup mahal dan menguras kantong mereka. Apalagi pekerjaan sebagian dari mereka adalah seorang petani, penggarap sawah orang. Beberapa lainnya adalah seorang pemulung dan tukang membersihkan sampah dari rumah ke rumah, sehingga warga di sana tak mau melewatkan kesempatan yang datang juga tak mungkin sampai 2 kali itu. Awal mulanya acara tahlil berjalan dengan sangat lancar, akan tetapi tiba-tiba angin kencang seperti tengah mengitari kediaman Pak Darman. Suara burung gagak bersautan di atas atap rumah yang hampir reot itu. Beberapa orang yang menghadiri acara tahlil itu mulai bergidik ketakutan. Seorang perempuan yang membawa anak kecil, mungkin usianya sekitar 3 tahunan, tiba-tiba saja menangis sambil tangannya terus menunjuk ke arah Pak Darman dan juga istrinya. Cup, 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 cup. Kamu kenapa, Tole? Kok mendadak jadi rewel begini? Ucap sang ibu sambil menenangkan anaknya yang menangis itu, seperti tengah ketakutan. Setengah dari mereka mulai berbisik. Ada yang bilang jika rumah dikelilingi burung gagak, maka akan ada satu sanak saudara atau keluarga yang akan meninggal dunia. Lasmini yang dari tadi diam dan duduk bersantai, kini dirinya telah berdiri dan membawa sapu ijuk, lalu mengibas-ngibaskan sapu itu ke arah burung gagak itu. Dengan sekejap, burung gagak itu telah pergi dan meninggalkan rumah itu. Bu Darman yang melihat tingkah aneh Lasmini lalu menghampirinya. "Mbak Yu, ono opo?" tanya Bu Darman penasaran. "Raja siluman monyet ada di sini. Dia tidak suka jika kalian mengadakan pengajian seperti ini. Dia marah, makanya dia datang ke sini," kata Lasmini yang memberi penjelasan kepada Bu Darman dan setengah berbisik, takut pembicaraannya akan didengar oleh orang lain. "Lalu bagaimana ini, Mbak Yu? Para warga juga sudah terlanjur berkumpul di sini," tanya Bu Darman dengan gugupnya. "Sudah, cepat-cepat selesaikan pengajian ini sebelum Raja Siluman Monyet semakin marah,"
dan membunuh kalian berdua sebagai tumbal berikutnya, tutur Lasmini, kemudian kembali duduk dengan beberapa wanita lainnya. Akhirnya ya Bu, selesai juga tahlilannya, ujar Pak Darman kepada istrinya sambil membanting badannya ke tempat tidur. Pak, lain kali jangan ada acara seperti ini lagi ya, ketus Bu Darman dengan nada marah. Iya Bu, maaf, sahut Pak Darman. Tiba-tiba jendela kamar mereka terbuka dengan sendirinya. Asap hitam tebal mengelilingi kamar mereka, ditambah hembusan angin dingin yang menusuk kulit, membuat badan Bu Darman dan Pak Darman menggigil. Mereka yang telah mengetahui bahwa Raja Siluman Monyet itu datang, segera bersujud dan meminta ampun atas kesalahan yang telah mereka perbuat itu. Karena geram pada perilaku Pak Darman dan juga istrinya, akhirnya Raja Siluman itu gini. Deng 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 deng. Mohon maaf sahabat ngulik horor semuanya. Kisah akan dilanjutkan di part yang kedua. Sampai di sini kisah yang bisa saya bacakan. Bagi yang belum datang, saya ingatkan lagi untuk segera klik tombol subscribe-nya, lalu berikan komentar positifnya agar tidak ketinggalan cerita berikutnya yang selalu seru dan juga menarik. Edward doakan semoga kehidupan kalian diberikan kemudahan dan kelancaran dalam melakukan rutinitas aktivitas setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan. Masih bersama saya Edward dan juga ngulik horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.